Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan video mata kuliah komunikasi massa pada pertemuan ke-8. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai hypodermic needle atau dalam bahasa Indonesianya disebut teori jarum suntik. Nah, sebelumnya mahasiswa silakan Anda cek di My Class. Di My Class ini sudah ada beragam penjelasan ya mengenai apa itu hypodermic teori ada di sini. Kemudian penjelasan umumnya, kemudian nanti Anda bisa presentasi di pertemuan ke-8 dan membaca berbagai video. Maksud saya melihat, menonton berbagai video yang sudah saya sematkan dalam My Class. Dan kemudian silakan untuk membaca tentang buku Introduction to Mass Communication, Media Literacy and Culture oleh Stanley J. Baran yang juga saya sudah post di sini. Kemudian juga ini juga ada video pendek dari YouTube Mrs. Fisher. Anda bisa aktifkan bahasa Indonesianya ya di YouTube, kemudian Anda bisa mengikutinya. Kemudian saya juga sudah merangkum ya handout pertemuan dari ke-1 sampai ke pertemuan ke-9 nanti minggu depan tentang cultivation teori juga, dan tentu saja sudah ada hypodermic teori ada di sini ya teman-teman. Anda bisa klik handout komunikasi massa, semua materi sudah saya mampatkan, sudah saya tuliskan di dalam handout komunikasi massa ini. Kemudian setelah menyimak video saya, Anda bisa juga melakukan kuis ya. Kuis ini sifatnya wajib, teman-teman bisa langsung mencoba mengisi dari kuis ini dan ada nilainya nanti. Kemudian saya akan menjelaskan tadi ya, seperti yang dijelaskan, yang saya jelaskan di awal, apa itu hypodermic needle atau teori jarum suntik. Teori hypodermic needle kita kenal juga atau disebut juga the magic bullet theory atau teori yang bicara tentang efek pengaruh langsung ya didasarkan pada pengamatan awal efek media massa seperti yang digunakan oleh propaganda Nazi dan efek Hollywood pada tahun 1930-an dan 1940-an. Asumsi basic dari teori ini adalah teori ini menjelaskan bahwa orang-orang diasumsikan dikontrol oleh media. Jadi audiens itu pasif, audiens itu tidak punya banyak kemampuan untuk melakukan kritisasi media, pesan. Kemudian audiens itu dianggap langsung ya menerima apa yang disampaikan oleh media gitu. Nah, ini yang membuat asumsi-asumsi dasar teori the magic bullet atau hypodermic needle theory. The magic bullet itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya teori peluru ya, teori peluru ajaib gitu. Jadi seperti orang menembakkan pesan dari media kepada audiens dan audiens pasif langsung serta-merta menerima apa yang disampaikan oleh media. Sedangkan hypodermic needle theory kalau dalam bahasa Indonesia artinya adalah teori jarum suntik. Jadi Anda bisa bayangkan bagaimana pesan media itu disuntikkan oleh jarum suntik gitu ya, seperti dokter ketika menyuntikkan jarum suntik kepada pasien, maka pasien tidak akan bisa menolak. Nah, asumsi-asumsi ini yang membuat logika-logika model jarum hipodermik ini atau magic bullet teori ini menempatkan audiens sebagai entitas yang pasif, yang tidak bisa tadi ya kritis, tidak bisa melihat konteks situasional, dan yang paling penting juga para scholar atau ilmuwan yang mempercayai teori ini adalah audiens itu seragam, semua sama. Anda punya keinginan yang sama, Anda punya naluri yang sama gitu ya. Anda punya ketertarikan yang sama, kapasitas SDM yang sama gitu. Padahal tidak kan, setiap audiens itu adalah unik ya. Kita tidak bisa melihat manusia itu secara general gitu sama. Kemudian yang bisa kita lihat juga asumsi penting dalam konteks the magic bullet atau hypodermic needle theory adalah pada saat itu, pada teori ini berlangsung gitu ya, pada teori ini dikeluarkan, dilahirkan, teori ini juga menjelaskan
situasi pada saat itu. Pada era 30 sampai 40-an gitu ya, kita mengenal dunia sedang terjadi Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua ini yang membuat propaganda ada di mana-mana ya. Propaganda dari sebuah bangsa, propaganda dari sebuah pemerintahan gitu ya kepada audiensnya. Untuk apa? Untuk ikut perang. Untuk apa? Mengobarkan nasionalisme. Untuk apa? Untuk mengobarkan propaganda. Nah, ini bagian penting dari konteks lahirnya teori ini gitu, dan ini harus kita pahami gitu ya. Bagaimana kemudian audiens itu dianggap pasif gitu. Karena ingin diajak kan, dipersuasif oleh bangsa masing-masing gitu. Ini tadi ya, audiens pasif, audiens langsung terpengaruh oleh pesan media, publik pada dasarnya tidak bisa lepas dari pengaruh media. Kemudian publik dianggap rentan terhadap pesan yang ditujukan kepada mereka karena alat komunikasi yang terbatas dan studi tentang efek media pada masa saat itu. Jadi kita harus melihat bahwa teori ini lahir dari situasi yang berat, bahwa media pada zaman itu masih terbatas, paling hanya gramofon, paling hanya masih ada radio ya, televisi gitu, kemudian film, karena disebut juga di era itu Hollywood sudah berproduksi dengan filmnya misalkan. Jadi kita bisa melihat ya, konteks situasi di situ media masih sangat terbatas. Ya, jadi individu ini juga secara langsung hanya menerima pesan yang itu-itu saja yang disampaikan oleh media. Nah, berbeda dengan hari ini ya, saat media beragam, kemudian Anda kemudian mengenal new media, kita mengenal teknologi internet, semua orang bisa mengakses, maka audiens tidak bisa lagi disebut pasif, tapi aktif. Ya, nah teori-teori hipodermik ini melihat bahwa media itu sangat powerful, audiens pasif, powerfulnya gitu ya, ditunjukkan dengan apa? Apapun yang disampaikan oleh media, audiens dianggap menerima apapun yang disampaikan oleh media gitu. Nah, teori ini juga kita harus melihat tadi, teori ini bersandar pada keadaan konsumen media pada saat itu. Pertama, sumber informasinya tidak yang terbatas. Jadi media masih terbatas. Ya, radio, kemudian film, kemudian televisi itu masih terbatas. Sehingga apa? Tidak banyak option, tidak banyak pilihan untuk mengakses media. Kemudian yang kedua, mudah untuk mengisolasi satu pesan karena tidak ada pesan yang bersaing, tidak ada kompetisi seperti sekarang. Kalau Anda lihat misalkan kasus Verdi Sambo misalkan ya, tidak hanya kita bisa lihat dari detik.com, tapi ada kompas.com, ada Metro TV, ada koran cetak misalkan, Harian Jogja misalkan, ada Kedaulatan Rakyat, kemudian ada juga sosial media gitu. Jadi pesannya itu saling berkompetisi satu sama lain. Nah, dulu kan tidak seperti itu kan, karena pesannya juga masih sangat terbatas, produser pesannya juga masih terbatas. Ketiga adalah sikap masyarakat terhadap media massa sangat positif, tidak kritis. Ya karena hanya itu satu-satunya media massa, hanya karena itu hiburan satu-satunya, maka merasa audiens tidak punya banyak pilihan dan tidak bisa melihat yang lain. Gitu ya. Jadi kekritisan itu tidak bisa dibangun, dan bagaimana kritis gitu, karena nggak ada kompetisi yang lain gitu, kompetitif yang lain gitu, kompetitor yang lain gitu maksud saya. Jadi bayangkan kalau Anda misalkan mau beli sepatu, di situ ada mall gitu ya, terus ada toko sepatu 5 gitu kan. Nah, Anda kan bisa memilih logikanya kan. Saya bisa memilih sepatu ini, harganya ini, modelnya ini. Dari kelima toko itu Anda bisa memilih. Tapi kalau bayangkan kalau tokonya hanya satu, maka Anda tidak punya banyak pilihan gitu. Dan yang terjadi Anda harus mau nggak mau harus membeli sepatu ya. Itulah yang Anda pilih di toko satu itu. Nah, itu yang membuat posisi audiens juga terbatas ya, tidak kritis. Lalu apa hubungannya dengan invasi Mars ya? Di my class saya posting, saya submit gambar planet Mars gitu ya. Lalu apa hubungannya dengan invasi Mars? Jadi untuk studi klasik ya yang dikutip untuk mendukung pandangan teori ini gitu ya, kita harus melihat flashback gitu ya, cerita tentang siaran radio karena pada waktu itu masih terbatas tadi ya, media masih sangat terbatas. Ada yang namanya siaran radio
dengan drama The War of the Worlds oleh Orson Welles pada Halloween tahun 1938. Dalam episode serial drama radio yang disiarkan oleh Columbia Broadcasting System or CBS, program tersebut diinterupsi dengan pengumuman mendesak tentang invasi Mars yang sedang berlangsung. Nah, apa yang terjadi? Banyak orang yang merasa bahwa invasi Mars itu betul-betul terjadi. Nah, apa akibatnya? Sekonyong-konyong ya, semerta-merta gitu ya. Banyak audiens yang kemudian ingin pergi gitu, ingin meninggalkan Amerika gitu kan, kota Amerika di situ. Kemudian apa yang terjadi di sebuah kota di Amerika itu, di Los Angeles, kota kecil ya, bagian dari Los Angeles, di situ diceritakan banyak orang pergi dari kota itu karena akan ada invasi Mars. Padahal tidak, itu adalah bagian dari cerita ya, dari teater radio yang disampaikan di situ. Nah, dari situlah gitu ya, banyak scholar, banyak orang yang percaya bahwa teori hypodermic needle ini betul-betul terjadi. Karena banyak orang yang kemudian mengikuti apa yang disampaikan oleh siaran berita radio. Tapi ada juga gitu ya, yang tidak bergeming gitu, tidak percaya bahwa akan ada invasi Mars. Jadi ada kelompok yang percaya dan ada kelompok yang tidak percaya. Nah, scholar yang menentang teori ini mengatakan, kan lihat, tidak semua orang percaya dengan teori, tidak semua orang percaya bahwa invasi Mars akan terjadi. Lalu apa kesimpulannya? Kesimpulannya tidak semua orang punya kesamaan dalam menerima, merespon sebuah pesan di dalam media. Jadi kita tidak bisa melihat bahwa semua audiens itu memiliki keseragaman. Audiens itu memiliki keinginan yang sama, perilaku yang sama. Ada juga audiens yang kritis, ada juga audiens yang tidak mudah percaya, ada juga audiens yang berhati-hati misalnya gitu dengan pesan. Jadi banyak versi dari audiens. Nah, ini yang bisa kita lihat gitu ya, bagaimana kemudian teori hypodermic needle ini juga bisa dipatahkan gitu, bahwa sebenarnya media itu nggak powerful banget gitu ya. Media itu punya kapasitasnya sendiri dan audiens itu juga punya posisi-posisi tertentu dalam pesan media. Nah, ini juga yang menjadi kritik atas teori ini gitu ya. Jadi ketika ada teori ini, kemudian ada scholar juga yang mengatakan bahwa teori jarum suntik ini debatable juga gitu ya, karena apakah betul sudah diteliti gitu ya? Apakah betul teori ini memiliki kekuatan empiris ya? Kekuatan empiris itu yang kasat mata, itu empiris ya. Ya diingat-ingat ya, empiris itu adalah sesuatu yang kasat mata. Nah, teori ini gitu ya, kata Lazarsfeld dan Herta Herzog ya, melakukan analisis teori jarum suntik dan menemukan pesan media dapat mempengaruhi, tapi juga bahkan tidak mempengaruhi penonton. Jadi ada juga penonton yang merasa tidak tidak benar itu pesan di dalam media gitu ya. Jadi tidak semua audiens itu punya pemikiran yang sama. Penelitian lain juga dilakukan oleh People Choice, sebuah studi yang dilakukan oleh Lazarsfeld pada tahun 1940 tentang kampanye pemilihan Franklin D. Roosevelt dan efek dari pesan media. Dalam penelitian ini gitu ya, menunjukkan bahwa pemilihan presiden gitu ya, pemilihan kampanye presiden di Amerika gitu ya, sangat dipengaruhi oleh kampanye gitu ya, sangat dipengaruhi oleh kampanye kandidat di sebuah media. Tapi gitu ya, tapi dengan catatan kampanye interpersonal itu juga sangat berperan dalam pemilihan eh, pemilihan presiden pada waktu itu. Jadi memang ada orang yang terpengaruh melalui kampanye pesan di media, tapi kampanye interpersonal ya, interpersonal kalian tahu ya, interpersonal itu kampanye yang face to face, yang menggunakan keintiman gitu kan, yang ketemu langsung dengan konstituen, dengan masyarakat, dengan pemilihnya, itu juga sangat mempengaruhi. Nah, ini logika ini sebenarnya bisa kita jumpai hari ini. Misalkan kita melihat para kandidat
anggota DPR RI misalkan di televisi, kita punya jarak. Meskipun mereka beriklan terus-menerus misalkan gitu kan, dipakai poster ya, pakai leaflet atau pakai apapun gitu ya. Tapi akan berbeda kalau kalian akan bertemu langsung kan dengan anggota DPR RI itu atau caleg ya, caleg DPR RI itu, maka ada interaksi di situ. Anda kan bisa tahu kelebihannya, kelemahannya. Jadi kita tidak bisa melihat bahwa media, kampanye media adalah salah satu-satunya media yang sangat berperan dalam pemilihan politik gitu misalkan ya. Nah, Harold Laswell gitu ya juga menyampaikan ya dalam bukunya gitu, ini bukunya tahun 1927, dia mengatakan ternyata sebenarnya model peluru ajaib dan jarum hipodermik ini gitu ya, itu berkaitan dengan situasi politik yang terjadi saat kebangkitan gerakan politik di seluruh Eropa. Harap diingat pada zaman itu dunia sedang mengalami Perang Dunia Kedua. Nah, Perang Dunia Kedua ini adalah masa-masa yang berat untuk semua negara. Negara sedang melakukan propaganda, sedang melakukan kebangkitan nasionalisme, melawan negara satu dengan negara lainnya, yang membuat apa? Yang membuat propaganda kepada masyarakat, kepada rakyat itu sangat penting pada waktu itu. Sehingga apa? Audiens itu dianggap ya menjadi bagian dari objek ya, objek dari powerful, pemerintah yang powerful gitu, yang bekerja sama dengan media. Jadi berbeda juga kan dengan sekarang. Saat ini misalkan setelah sudah berlalu Perang Dunia Kedua, warga negara sangat bisa hidup enak gitu ya. Misalnya di Indonesia kita bisa makan enak, kita bisa merdeka, kita bisa bekerja, sekolah dan sebagainya. Maka yang tumbuh adalah tidak lagi negara itu semata-mata mengajak rakyatnya untuk membangun negara gitu, tapi sebaliknya justru rakyat itu mengawasi kan, mengawasi apa yang dilakukan oleh pemerintah, oleh negara. Nah, artinya gitu ya, artinya sebenarnya teori ini dari awal punya kekhasan gitu. Teori-teori awal dari teori media dan komunikasi itu kalau di Amerika, kemudian ya di Amerika gitu ya, akan sangat berkaitan dengan politik gitu. Makanya Harold Laswell ya, kemudian tadi ada yang ini kita sebut eh, ada Lazarsfeld gitu ya, itu mengatakan bahwa apa Lazarsfeld dan Herzog gitu ya mengatakan bahwa teori-teori yang lahir pada saat itu gitu ya tidak pernah bisa lepas dari eh, situasi politik gitu ya. Harold Laswell, kemudian ada Lazarsfeld dan Herta Herzog gitu. Oke, teori konteks sosial dan politik gitu ya, ini yang menjadi penting ya. Tadi saya jelaskan juga Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua juga sangat mempengaruhi gitu kan. Misalkan Perang Dunia Pertama, Perang Pertama dilakukan dengan menggunakan media. Selama periode ketika opini publik menjadi penting, media digunakan untuk membangkitkan semangat dan dukungan. Bahkan Inggris mendirikan Kementerian Informasi untuk menghasilkan propaganda yang diperlukan. Begitu juga dengan Jerman kan. Jadi kita bisa melihat persuasi massal dilakukan oleh negara melalui media. Kemudian pada tahun-tahun antara dua perang dunia, tahun 1918 sampai 1939, kita juga melihat kemampuan para pemimpin negara-negara di Eropa untuk mencuci otak warga menggunakan media ini juga dapat dijelaskan dengan model jarum hipodermik gitu ya. Model ini sangat berakar pada gagasan dominan, behaviorisme, perilaku dalam psikologi. Jadi memang teori-teori politik, teori komunikasi dan teori psikologi itu sangat berkaitan apalagi pada fase-fase awal teori komunikasi dilahirkan gitu. Jadi kita tidak bisa melepaskan konteks psikologi, perilaku gitu ya, karena persuasi itu tadi, kemudian behavior ya, behavior itu bagian dari perilaku dan juga politik gitu. Politik yang lahir dalam konteks teori komunikasi.
Nah, makanya banyak kita bisa lihat buku-buku yang berkaitan dengan media, berkaitan dengan komunikasi, itu tidak bisa lepas dari persoalan sejarah perang. Jadi perang itu sangat melibatkan media dan komunikasi. Coba Anda lihat, ini adalah dua buku yang menarik yang menjelaskan tentang bagaimana media membuat propaganda gitu ya dalam sebuah perang. Tidak hanya itu, media juga melakukan memori, media melakukan mediasi terhadap memori tentang perang. Misalkan kemarin mungkin saya sudah sempat sebutkan film tentang G30S gitu ya, dibuat oleh Orde Baru ya, untuk membuat memori, untuk membuat propaganda, bagaimana film kemudian dijadikan sebagai alat komunikasi politik oleh di era Soeharto, dan juga untuk menjadi untuk menjadikan PKI sebagai bagian musuh dari negara, misalnya gitu ya. Jadi kita bisa melihat media sangat berhubungan dengan politik. Di sini juga saya sampaikan, saya tampilkan poster-poster yang berkaitan dengan ajakan untuk mengikuti Perang Dunia, mengikuti berpartisipasi dalam Perang Dunia Pertama, gitu ya. Dengan cara apa? Dengan mengajak perempuan, misalkan untuk ikut jadi penjahit baju-baju seragam soldier ya, tentara gitu di Amerika. Kemudian juga ini ya, I want you for US Army. Ya, ini juga tokoh presiden di Amerika gitu ya. Kemudian mengajak, kita ngajak kalian sebagai generasi muda untuk menjadi tentara gitu ya. Kemudian ini juga ya, bahkan pada waktu itu banyak produksi pistol, senjata di Amerika dan membutuhkan tin ya, your empty toothpaste and share cream tubes. Jadi membutuhkan tempat wadah ya, kaleng gitu ya, dari pasta gigi gitu. Kemudian krim cukur pada waktu itu untuk apa? Untuk diolah lagi menjadi senjata gitu pada saat itu. Nah, kalau ini ada di Inggris, ini juga menarik sekali ya, di Perang Dunia Pertama ya, bagaimana kemudian poster-poster diciptakan gitu untuk mengajak generasi muda ikut berperang. Dan ini juga perempuan ya, perempuan dihadirkan di sini sebagai orang yang diminta untuk merelakan laki-laki untuk ikut berperang ya. Jadi woman of Britain say go. Jadi jangan sedih karena kamu sedang melepaskan pahlawan, misalnya begitu ya. Jadi propaganda-propaganda ini menjadi menarik ketika kita lihat di poster. Kemudian ada juga contoh poster-poster ya di sini masih di Inggris juga gitu ya. Ini gambar dari tentara, tidak hanya ikut tentara tapi diajak juga ikut bagian dari sport ya, olahraga. Jadi laki-laki diajak untuk melakukan olahraga agar apa? Agar badannya fit. Jadi sewaktu-waktu kalau dipanggil menjadi tentara itu bisa join, bisa ikut, kira-kira begitu. Ini juga are you in this gitu ya, diajak gitu para pekerja, para warga negaranya ya, bisa jadi buat kue, jadi penjahit gitu ya. Kemudian buat alat, bahkan berperan langsung di medan perang. Gitu. Nah, kira-kira itu pembahasan pertemuan 8 kali ini. Saya harap Anda tidak hanya melihat video saya, tapi juga membaca semua yang sudah saya sampaikan di sini ada semua di My Class. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.